Hai, perkenalkan nama saya Sabrina Fitriani dari Prodi Sastra Inggris. Yuk kita bahas cara menghindari pergaulan bebas. Nah, pengertian pergaulan bebas itu, pergaulan bebas adalah zaman yang semakin berkembang. Pergaulan bebas ini bisa membawa dampak buruk bagi pertumbuhan anak remaja, bahkan dapat memberikan dampak buruk bagi orang lain juga. Nah, selain itu, pergaulan remaja saat ini menjadi sorotan utama, karena pada masa sekarang pergaulan remaja sangat mengkhawatirkan bangsa karena di tangan generasi muda lah bangsa ini akan dibawa. Baik buruknya bangsa ini sangat bergantung pada generasi bangsa. Biasanya, kita baru merasa sadar ketika efek dari pergaulan bebas tersebut membawa dampak negatif, semisalnya kehamilan di luar nikah, perasaan minder akibat kita merasa tidak seperti remaja-remaja lain. Nah, sekarang kita masuk ke penyebab terjadinya pergaulan bebas. Nomor 1, keadaan keluarga yang tidak harmonis. Nomor 2, penyalahgunaan internet. Nomor 3, pengaruh kondisi lingkungan sekitar, baik di rumah, sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Contoh yang pertama adalah merokok. Dan contoh yang kedua adalah berminum alkohol, yang dimana itu sudah termasuk dalam pergaulan bebas. Contoh yang ketiga yaitu tawuran, yang dimana sudah masuk dalam kriminal. Dan yang keempat adalah seks bebas, yang dimana ini sudah termasuk dalam pergaulan bebas. Nah, kalian tahu nggak sih bahaya pergaulan bebas itu ada banyak banget. Contohnya yaitu kerusakan moral dan akhlak, penyakit menular seksual, kehamilan di luar nikah, penyalahgunaan narkoba dan alkohol, dan yang terakhir, tindak kekerasan dan kriminalitas. Sekarang kita masuk ke penjelasan mengenai kerusakan moral dan akhlak. Pergaulan bebas seringkali membuat seseorang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama dan etika, seperti berbohong, berzina, atau melakukan kekerasan. Akibatnya, karakter dan kepribadian seseorang bisa rusak bahkan sejak usia remaja. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan mengenai penyakit menular seksual. Apa sih yang dimaksud dengan penyakit menular seksual? Yaitu hubungan seks bebas tanpa perlindungan beresiko menularkan penyakit seperti HIV atau AIDS, sifilis, gonor, dan herpes. Penyakit ini bisa membahayakan kesehatan bahkan mengancam nyawa. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kehamilan di luar nikah. Kehamilan di luar nikah dapat menyebabkan tekanan psikologis, pengucilan sosial, dan kadang berujung pada aborsi ilegal yang sangat berbahaya. Lanjut, sekarang kita membahas penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Pergaulan bebas seringkali diiringi dengan eksperimen terhadap zat-zat terlarang yang bisa menimbulkan ketergantungan. Dan yang terakhir yaitu ada tindak kejahatan dan tindak kriminalitas. Pergaulan bebas kadang memicu tindak kriminal seperti pencurian, tawuran, atau pemerkosaan, baik sebagai pelaku maupun korban. Jadi, apakah pergaulan bebas itu bisa dihindari? Sini aku kasih tahu cara menghindari pergaulan bebas. Yang pertama, memperkuat nilai keagamaan. Peran orang tua dan keluarga sangat diperlukan untuk membentuk dan menanamkan nilai keagamaan. Nilai keagamaan ini bisa menjadi bekal ketika usianya menginjak remaja hingga dewasa. Jadi, lebih bijak dalam bergaul dan menjauhi hal-hal yang dilarang agama. Yang kedua, membangun komunikasi terbuka antara orang tua dan anak. Salah satu faktor seorang remaja terjerumus pergaulan bebas adalah kurangnya perhatian dan komunikasi yang buruk dengan orang tua. Sebisa mungkin, orang tua harus menciptakan ruang bagi anak remaja untuk terbuka, lalu berdiskusi dan membantunya mencari solusi seputar persoalan yang dihadapi, termasuk tekanan pergaulan.
Yang ketiga, mengenali lingkungan pergaulan anak. Lingkungan pertemanan bagi anak remaja sangat berpengaruh dalam membentuk karakter dirinya. Apabila orang tua mengetahui bahwa anaknya bergaul dengan seseorang yang membawa pengaruh buruk, sesegera mungkin diingatkan untuk selektif dalam memilih teman. Yang keempat, memberi kesibukan positif. Agar anak remaja terhindar dari pergaulan tidak baik, hal yang bisa dilakukan adalah dengan menyibukkan diri dengan kegiatan positif. Misalnya, aktif mengikuti ekstrakurikuler, tergabung dalam organisasi sekolah atau kampus, dan mengikuti komunitas belajar yang bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan. Yang kelima, yaitu menerapkan aturan bijak dan tegas. Setiap rumah, sekolah, hingga lingkungan masyarakat harus mempunyai aturan yang bijak dan tegas dalam menindaklanjuti pergaulan bebas di kalangan remaja sesuai peraturan yang berlaku. Apabila di rumah orang tua tidak mengetahui anaknya terjerumus pergaulan bebas, bisa memberi sanksi tegas yang mendidik. Misalnya, membatasi fasilitas dan meminta bantuan konselor atau psikolog agar remaja sadar dan mau memperbaiki perilakunya. Yang pertama yaitu kurang bertanggung jawab terhadap tugas yang sudah diberikan. Yang kedua, menghamburkan uang untuk kesenangan semata menuruti kepuasan nafsu. Yang ketiga, berperilaku yang merugikan masyarakat. Yang keempat, remaja yang berminum-minum alkohol. Yang kelima, memakai obat-obatan terlarang seperti narkoba. 6. Mendapatkan uang atau hal yang diinginkan dengan cara mencuri. 7. Selalu memiliki rasa ingin tahu yang berlebih terhadap hal-hal negatif. Contoh yang pertama dalam pergaulan bebas itu yaitu pernikahan dini. Karena dalam pergaulan bebas, pernikahan dini sering terjadi. Kedua, penggunaan obat-obatan terlarang. Obat-obatan ini sangat berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu, kita jangan sampai mengonsumsi obat-obatan tersebut. Dan yang ketiga, ada kehamilan di luar pernikahan. Kehamilan di luar pernikahan sering terjadi kepada remaja. Selain itu, juga kehamilan pada remaja bisa menyebabkan risiko yang sangat berbahaya bagi ibu dan bayi. Dan yang terakhir, yaitu tindakan kriminalitas, yang bisa merugikan orang lain dan sudah termasuk ke dalam pergaulan bebas. Nomor 1, tertib dan disiplin. Selalu tertib dan disiplin di setiap kegiatan yang dilakukan. Nomor 2, kejujuran. Senantiasa menjaga sopan santun, baik dengan orang tua atau teman. Nomor 3, suasana dan tempat pergaulan yang sehat, aman, dan nyaman. Kita juga harus perlu tahu prinsip dasar pergaulan yang sehat itu apa. Pergaulan yang sehat adalah pergaulan yang tidak terjebak dalam dua kutub yang ekstrim, yaitu terlalu sensitif atau bebas. Semestinya lebih didekatkan kepada hal-hal positif seperti mempertegas eksistensi diri atau guna persaudaraan serta menambah wawasan. Ciri-ciri pergaulan sehat itu yaitu saling menyadari bahwa semua orang saling membutuhkan dan merasa paling benar. Hubungan memberikan nilai positif bagi kedua belah pihak, saling menghormati dan menghargai, tidak berprasangka buruk, saling memahami perbedaan, dan saling memberikan nasihat. Sekarang kita masuk ke cara mencegah kejahatan di kalangan remaja. Intervensi dini berperan penting dalam mencegah anak di bawah umur terjerumus ke dalam dunia kriminal. Hukuman yang cepat dan konsisten atas pelanggaran dapat membantu mengurangi angka kejahatan. Setelah menjalani hubungan, para pelaku kejahatan remaja menerima dukungan yang bertujuan untuk mencegah pengulangan tindak pidana. Yang pertama, mengungkap apa di balik kenakalan remaja. Yang kedua, temukan cara menenangkan emosi pada remaja. Yang ketiga, perlunya peran aktif sebagai pihak untuk mengatasi kriminalitas di kalangan remaja adalah cara yang efektif. Sekarang kita masuk ke pembahasan hindari pergaulan bebas. Perkembangan tidak selalu membawa hal positif,
ada pula hal negatif yang dapat menyeret remaja dalam pergaulan bebas. Pergaulan bebas ini bisa membawa dampak buruk bagi pertumbuhan anak remaja, bahkan dapat memberikan dampak buruk bagi orang lain juga. Seperti yang kita tahu, di Indonesia terdapat nilai dan norma yang berdasarkan budaya, suku, agama, dan jenis kelamin. Norma ini membatasi sikap dan perilaku seseorang sesuai aturan yang berlaku dalam masyarakat. Kita juga mendengar kata pergaulan bebas, pasti pikiran kita langsung mengarah ke yang negatif atau perilaku buruk. Nah, selain itu, kita juga dapat mencegah diri kita sendiri, yaitu adalah kontrol diri. Salah satu penyebab pergaulan bebas karena lemahnya kontrol diri. Jika seseorang memiliki kontrol diri yang lemah, maka biasanya tidak dapat membedakan perilaku yang baik dan buruk. Ini membuat anak dan remaja berpotensi melakukan tindakan melanggar norma atau perilaku buruk. Bahkan meskipun seseorang sudah mengetahui tindakan itu salah, ia tetap melakukannya. Yang kedua itu ada di gaya hidup. Gaya hidup modern saat ini juga bisa menyebabkan pergaulan bebas pada remaja. Mengikuti gaya hidup atau tren yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku, pada akhirnya dapat memicu pergaulan bebas. Jika tidak mengikuti gaya hidup atau tren saat ini, pasti akan dianggap ketinggalan zaman dan tidak kekinian. Apa sih pemahaman tentang pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah perilaku menyimpang yang melanggar norma susila dan agama, dan remaja menjadi kelompok yang paling rentan terjerumus karena sedang berada dalam masa pencarian jati diri. Kalian tahu gak sih mengapa kita harus menjauhi pergaulan bebas? Kita harus menjauhi pergaulan bebas karena dampaknya sangat merusak kesehatan fisik dan mental, merusak masa depan, serta dapat mengarah pada masalah sosial seperti kriminalitas. Pergaulan bebas meningkatkan risiko penyakit menular seksual, kehamilan tidak diinginkan, stres, kecemasan, dan menurunkan prestasi akademik. Selain itu, pergaulan bebas dapat merusak hubungan sosial dan nilai-nilai moral. Kalian juga harus perlu tahu edukasi pergaulan bebas. Apa sih edukasi pergaulan bebas? Yaitu upaya memberikan pemahaman mendalam mengenai perilaku menyimpang yang melanggar norma sosial, agama, dan hukum, serta membekali remaja dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mencegahnya. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran remaja tentang dampak negatif pergaulan bebas, serta membimbing mereka ke arah yang lebih positif. Apa sih hikmah menjauhi pergaulan bebas? Hikmah menghindari pergaulan bebas meliputi menjaga martabat diri dan keluarga, menjaga kesehatan fisik dan penyakit menular, menjaga kesehatan mental dari stres dan depresi, menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan, serta terhindar dari kerusakan moral dan sosial. Sekarang kita bahas pergaulan sehat pada remaja. Pergaulan sehat remaja adalah interaksi yang harmonis dan positif dengan orang lain yang didasari oleh nilai-nilai moral, akhlak mulia, dan rasa saling menghargai. Hal ini dapat dicapai dengan memiliki pendirian yang kokoh, memilih teman yang baik, mengisi waktu dengan kegiatan positif, dan menjaga komunikasi yang terbuka. Gimana sih cara membangun pergaulan yang sehat? Yang pertama, pilih teman yang positif. Carilah teman yang memberikan pengaruh baik dan memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan Anda. Yang kedua, ikut kegiatan positif. Terlibat dalam kegiatan seperti Karang Taruna, kelompok belajar, atau ekstrakurikuler untuk bertemu orang-orang dengan minat yang sama. Yang ketiga, bangun komunikasi terbuka. Berbicaralah secara terbuka tentang perasaan dan masalah untuk memperkuat hubungan. Yang keempat, jadilah teman yang baik, tunjukkan empati, berikan dukungan, dan peduli terhadap perasaan teman Anda. Yang terakhir, kenali batasan. Tetapkan batasan yang jelas dalam hubungan dan jangan ragu untuk menjauhi pergaulan yang merugikan. Manfaat pergaulan bebas yaitu memiliki teman-teman yang baik dapat memberi dampak yang sehat untuk pertemanan. Ini terutama teman yang peduli dalam kondisi yang baik maupun sedang sulit. Yang kesatu, meningkatkan tujuan yang positif. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri. Yang ketiga, mengurangi stres. Yang keempat, semakin bahagia. Yang kelima, mengatasi trauma seperti perceraian, penyakit serius, kematian orang yang dicintai, atau kehilangan pekerjaan. Memiliki pergaulan yang sehat juga berperan penting dalam meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Orang dewasa dengan dukungan sosial yang kuat memiliki penurunan risiko banyak masalah kesehatan yang signifikan, termasuk depresi, tekanan darah tinggi, hipertensi,
dan indeks massa tubuh IMT yang tidak sehat. Yang terakhir, apa tujuan dari pergaulan remaja? Tujuan pergaulan yang baik untuk mendapat teman, menghargai satu sama lain, menemukan informasi, karena makhluk sosial bertumbuh bersama, saling membantu, dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Created using Powtoon.